Hai, selamat datang di podcast SMP Negeri 3 Metro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Ngobrol-ngobrol, kemarin tuh kan kita habis semesteran tuh, ya, semesteran sama tes sumatif 2. Nah, tentunya kan ada hari libur tuh, libur panjang. Nah, Iya. diisi dengan apa tuh kegiatan hari libur, Rizky? Kalau saya sendiri diisi dengan kegiatan saya di rumah Bu, seperti bermain HP dan membantu orang tua di rumah. Nah, selain itu apa aja tuh? Kadang juga ya kadang main sama temen keluar paling. Kalau soal liburan pergi-pergi enggak Bu kayaknya. Oh gitu. Kalau si Rifka? Kalau aku sih lebih sering di rumah ya, Bu. Main gadget, terus baca-baca buku, bantu ibu juga. Kalau buat keliling-keliling itu enggak sih, Bu. Lebih nyaman di rumah aja. Ya. Tapi secara kalau dilihat nih liburan panjang, kenapa sih kok nggak pengen berlibur? Lebih enak kumpul keluarga aja gitu, Bu. Di rumah, nonton TV bareng. Ya kalau kumpul bareng keluarga itu rasanya lebih nyaman aja Bu. Kalau umpamanya seneng kumpul bareng dengan keluarga, lebih nyaman. Terus ketika ada pengumuman nih dari sekolah, ya kan? Kita ada pengumuman dari sekolah, pengumumannya itu besok tanggal 2 sudah mulai masuk sekolah. Apa tuh perasaannya tuh, Cukup Rifka? seneng sih, Bu. Karena kan bisa kumpul bareng teman lagi, terus latihan eskul lagi, bisa ketemu teman-teman yang udah lama nggak bertemu. Kalau si Rizky? Saya sendiri juga senang Bu karena bisa berkumpul dengan teman yang di kelas, di pramuka maupun di OSIS. Nah, ngobrol-ngobrol OSIS nih, ini kayaknya ketua OSIS nih, perangkat OSIS nih ya. Yang ketua OSISnya si Rifka. Apa sih sebenarnya program-program OSIS itu? Di OSIS ada salah satu program sih Bu yang mau diajuin di sekolah juga, ada yang namanya Simantat, Apa tuh si Manta tuh? Siswa Mandiri Tata Lingkungan. Dalam program itu tim OSIS dibuat kelompok, setiap minggunya bakalan keliling per kelas buat ngecek semua kebersihan kelasnya. Terus juga nanti bakal dibuat satgas kebersihan per kelasnya. Terus juga mau buat pot gantung dari aqua bekas gitu Bu, jadi kan biarin populasi sampah juga menurun. Kan kita ngomong-ngomong membuat pot gantung tuh, apakah hanya dibuat pot gantung atau mungkin ada yang lainnya? Mungkin bisa dibuat seperti apa ya, buat kerajinan tangan dari botol-botol yang diberisikan plastik. Gitu. Nah, kira-kira nih sekolah kita ini kan sekolah bebas sama plastik nih. Kita tidak ada botol ya, tidak ada botol minuman. Jadi apa sih langkahnya memberitahu kepada teman-teman agar mencari botol itu, ataukah memang cari di sekolah ataukah dari rumah, sementara kan atau mungkin di jalan-jalan kan di sekolah kita ini tidak ada tuh ya yang sampah botol. Bagaimana coba langkahnya? Mungkin dari tim OSISnya aja ya Bu yang nyari botol-botol bekasnya, jadi kan biar nggak terlalu banyak juga. Jadinya memang kalau udah dapat botol-botol yang dari sampah plastik langsung kita daur ulang semaksimal mungkin sih Bu, biar dapat jadi barang berguna. Nah, ngomong-ngomong mencari botol plastik, kira-kira untuk mencarinya itu kemana? Kalau saya sendiri dan tim OSIS bakal mencari ke rumah-rumah Bu, atau di rumah saya mungkin bisa juga di rumah Rifka. Gitu. Kalau menurut Ibu nih, kalau Ibu boleh saran, jadi jangan hanya tim OSIS. Jadi libatkan seluruh siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 3, bahkan bisa Bapak Ibu guru yang dilibatkan. Kenapa dilibatkan semuanya? Karena agar mempermudah mendapatkan botol-botol tersebut. Ya kan, kalau nanti kerjanya sendiri itu kan pastinya lama tuh pengumpulannya. Gimana menurut kalian? Bisa sih Bu, itu salah satu saran yang baik juga. Jadi kan seluruh siswa bisa ikut berpartisipasi atas lingkungan sekolah juga demi keindahan sekolah juga. Terus ngobrol-ngobrol tadi tentang kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Menurut si Rizky sama si Rifka, bagaimana nih lingkungan sekolah kita? Kalau saya sendiri, yang saya pribadi melihat sekolah ini emang asri Bu dan nyaman mungkin. Karena kita kan sekolah yang bebas dari sampah plastik. Nah dari maka itu kita mengadakan mencari botol bekas itu untuk dijadikan kerajinan tangan. Boleh nggak nih Bu Sul,
kan sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata nih ya. Kan di kelas kalian kan banyak teman-teman yang memang sukaan ngerobekin kertas tuh. Ya, Bu. Kertas dirobek-robek, kemudian dilempar ya. Atau mungkin kertas-kertas yang memang sudah tidak terpakai dari rumah atau mungkin yang dari sekolahan di kelas kalian daripada dibuang, atau ibu usul bagaimana kalau kertas-kertas itu dikumpulkan nanti bisa kita jual kepada bank sampah, karena kertas itu pasti ada manfaatnya gitu. Bagaimana? Bisa jadi sih Bu kayak gitu, atau selain kita jual ke bank sampah, mungkin kita nyuruh ketua kelasnya aja buat dibuatin apa gitu, misalnya kayak sampah bekas pesawat bisa dijadiin aksesoris di kelas juga, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, jadi bisa, jadi artinya bahwa kertas itu kan bisa dimanfaatkan Ya. untuk kreativitas anak-anak ya, kreativitas teman-teman yang di kelas. Nah, sebenarnya itu juga bisa punya nilai jual asal membuatnya itu lebih indah, unik, ya kan. Terus ngomong-ngomong nih, di sekolah ini kan sudah berjalan 3 hari nih ya. Ini adalah hari ketiga. Bagaimana suasana di hari Senin ini? Bagaimana hari ketiga ini? Kalau saya sendiri sih pas pertama masuk sekolah ya rasanya seneng bener Bu, karena udah beberapa hari nggak ketemu sama teman, ya rasanya kangen lah sama sekolah juga. Pas masuk sekolah juga kaget, nambah bagus aja ini sekolah. Oh gitu. Kalau menurut Rika gimana nih? Menurut aku sekolahnya ini seru sih Bu, nambah seru karena kan pelajarannya juga yang udah lama kita tinggalin, kita pelajarin lagi. Terus ada kelompok-kelompok di teman-teman kelas juga, jadinya lebih seru dari yang kemarin-kemarin. Oke. Ngomong-ngomong, sekarang nih kan musim bullying ya. Gimana Ibu mengharapkan OSIS itu ada program yang memang pembentukan program ketua anti bullying, no bullying ya. Kenapa? Biar teman-temannya itu tidak terkena bullying ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian ada nggak sih di kelas-kelas itu, atau di kelas mungkin pas lagi jalan atau mungkin lagi duduk di kantin, teman-temannya suka kata-katain temannya yang lain? Ada sih Bu, pernah dengar gitu juga. Nah, maka dari itu mungkin kita perlu kesadaran diri juga ya Bu. Mungkin nanti bisalah buat mading tentang bullying atau poster-poster tentang bullying juga. Jadinya mereka ada partisipasi buat melihat mading, siapa tahu kesadaran mereka juga berubah. Ya. Menurut Rizky, tadi disampaikan oleh Rifka, membuat poster untuk di mading. Kalau itu kan bisa jadi merupakan edukasi ya. Apakah harus poster terus? Apakah harus jadi tempel di mading? Gimana Ki? Kalau untuk poster atau mading bisa sih Bu. Terus juga kita bisa mengasih saran ke orang-orang yang telah mengledek orang lain. Oke. Terus tadi Bu menyampaikan anak-anak dilarang untuk membawa HP. Apa perasaannya? Senang sih Bu, karena kan mereka juga kalau jam pelajaran pasti adalah sempet-sempetnya main HP gitu kan. Jadinya kalau memang udah ada pemberitaan kayak gitu, siapa tahu mereka bisa lebih sadar diri atas kesalahan mereka udah bawa HP kan. Ya. Positif nggak sih apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, Rizky? Positif banget Bu. Itu juga bisa membantu kita untuk anak-anak itu agar tidak membawa HP pas setiap sekolah, apalagi jam pembelajaran itu. Apa tanggapan, mungkin tadi dengar waktu pas selesai upacara, tanggapan teman-teman di sekolah tadi apa setelah Ibu menyampaikan larangan untuk membawa HP? Ada yang kesel sih Bu, kayak kenapa sih nggak boleh bawa HP, kan nggak seru gitu. Ada omongan ini. Ada juga yang kaget Bu, mungkin karena ya kaget aja diorang tiba-tiba disuruh nggak bawa HP, padahal kan mungkin yang diorang rasakan membawa HP itu lebih seru. Padahal membawa HP itu dampaknya banyak negatifnya. Benar nggak? Benar Benar. banget. Ya, karena Ibu pengen bahwa siswa-siswa di SMP Negeri 3 Metro ini adalah benar-benar belajar, benar-benar bisa menggapai cita-cita sesuai dengan harapan Ibu seperti itu. Kenapa? Karena dengan bermain HP itu kadang-kadang itu tambah bisa merusak konsentrasi. Ya, konsentrasi bisa juga membuat mata sakit, kan seperti itu ya. Jadi kalau untuk bermain HP atau gadget itu harus sedemikian rupa harus bisa mengurangi. Pergunakanlah HP itu atau gadget sesuai dengan yang dibutuhkan, ya kan? Kalau menurut kalian gimana pendapat Ibu seperti itu? Cukup baik sih Bu, karena kan kalau misalnya kita bawa HP tuh banyak banget dampak negatifnya. Pasti keseringannya main game, buat pembelajaran
sharing-sharing tuh pasti jarang banget. Jarang ya. Jarang banget. Terus pernah nggak nih denger nih teman-teman kalian suka apa tuh, yang anak-anak sekarang tuh suka main judi-judian di HP itu, ada nggak sih teman-teman kalian itu? Kalau teman saya pastinya ada, Bu. Ada ya. Nah, Nah, terus sekira ada, terus kira-kira bagaimana langkahnya si Rifka dan langkahnya si Rizky sebagai OSIS nih? Kalau memang aku tahu ya Bu, Iya. dia main itu di depan mata aku ya, aku bakal negor dia sih, kayak apa sih untungnya main kayak gitu, mending cari yang lain aja lah. Tuh. kalau saya sendiri bakal ngasih saran ke dia, Bu, karena bermain kayak gitu itu nggak bagus buat, apalagi buat kita yang masih sekolah. Ya, karena itu pasti dampaknya itu akan fatal ya, apalagi udah kecanduan dengan bermain judi online ya. Harapan Ibu bahwa anak-anak di SMP 3 ini tidak ada yang bermain HP dengan bermain HP yang tidak selayaknya untuk dimainkan ya. Seperti itu kan sekarang banyak banget, mungkin banyak ya dengar ya teman-teman kalian di luaran sana. Tentunya kalau di SMP 3 mudah-mudahan memang tidak ada ya anak-anak seperti itu, tapi di luar sana kan banyak ya yang gara-gara judi terus kemudian pada ngerokok, kemudian pada nggak berangkat sekolah, bolos. Harapan kita semuanya sih SMP 3 nggak ada yang bolos ya kan? Ada nggak sih kira-kira yang bolos-bolos itu? Mungkin sih semoga tidak ya Bu ya, karena kan keamanan di sekolah kita juga ketat, ada satpam di luar. Mungkin kalau izin ya izinnya yang jelas. Kira-kira nih menurut kalian nih, celah untuk teman-teman kalian bolos itu bisa nggak sih di SMP 3 ini? Celahnya mungkin ada sih Bu, kayak misalnya pas jam olahraga, kita kan lari di luar, mungkin mereka mampir ke warung-warung dulu buat nongkrong gitu. Itu mungkin bisa sih. Bisa. Artinya gini ya, ketika jam olahraga lari di luar, teman kalian itu nongkrong, artinya membolos atau memang dia mau balik lagi atau memang tidak mau balik lagi? Kemungkinan sih balik lagi ya Bu, karena kan guru olahraga juga pasti ngabsen, kadang juga diintilin dari belakang pas kita lari. Artinya berarti membolos pada saat jam pembelajaran, tetapi setelah itu balik lagi ya. Oke, harapan Ibu besok ketika kalian melihat nih teman-teman yang seperti itu, atau mungkin pas kalian lagi olahraga, tolong diingatkan ya, karena tugas kita itu adalah saling mengingatkan ya. Oke, baik anak-anak, setelah kita bincang-bincang ini, mudah-mudahan bincangan kita ini dapat memberikan edukasi buat teman-teman kalian apa yang kita sampaikan tadi ya. Oke, terima kasih sudah datang ke sini ke ruang podcast SMP Negeri 3 Metro. Bye, dah.